Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena untuk anak kelas 6, yaitu volume 6B. Materinya adalah IPAS ya, dari bab 6. Kita langsung saja, tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklan tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Penanya, yaitu di halaman 126 ada latihan kegiatan terbimbing 1 nomor 1, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. Yang A, krisis energi adalah keadaan di mana kita kekurangan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jawabannya adalah centang yang sebentar adik ya. Centang yang salah adik-adik ya. B, krisis energi terdapat disebabkan oleh permintaan energi yang makin banyak dan sumber energi yang terbatas. Jawabannya adalah benar. C, krisis energi dapat disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrem seperti pemanasan global. Jawabnya adalah salah. D, kita dapat membantu mengatasi krisis energi dengan melakukan hal-hal sederhana seperti menggunakan energi fosil. Jawabnya adalah benar. E, menggunakan kendaraan bermotor dalam jarak yang dekat merupakan salah satu upaya mengurangi krisis energi. Jawabnya adalah salah. Nomor 2, berilah tanda centang pada upaya yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi krisis energi. Yang kita centang adalah yang ini, adik-adik, yaitu memadamkan lampu saat tidak digunakan. Saya perlebar terlebih dahulu. Ini benar. Kemudian mencabut kabel alat elektronik yang tidak digunakan. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat. Menggunakan transportasi umum saat bepergian. Kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Bayangkan kamu adalah seorang ilmuwan yang ditugaskan untuk menemukan sumber energi baru yang terbarukan dan berkelanjutan. Apa saja idemu? Jelaskan bagaimana caramu mewujudkannya. Nomor 3, jawabannya adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan dan berkelanjutan dengan sebaik mungkin dan menggunakannya dengan bijak agar energi yang terpakai tidak terbuang sia-sia. Selain itu, saya akan mengubah energi tersebut menjadi lebih ramah lingkungan agar tidak merusak alam. Upaya yang dapat mewujudkan kondisi tersebut seperti mengurangi jumlah emisi karbon dari sumber energi yang dipakai. Jika ada limbah yang dihasilkan, maka wajib memfilternya kembali saat dibuang agar tidak membahayakan makhluk hidup dan upaya lainnya. Nomor 4, jika kamu dapat mengubah satu kebiasaan masyarakat untuk menghemat energi, apa kebiasaan yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu memilih kebiasaan tersebut? Bagaimana caramu mengajak orang lain untuk mengikuti kebiasaan baru ini? Nomor 4, mengurangi penggunaan energi air secukupnya seperti menutup keran air saat tidak digunakan. Kebiasaan ini dapat membantu kita semua agar air yang ada di dunia tetap terjaga ketersediaannya. Karena air merupakan salah satu sumber daya penting bagi kehidupan. Air membantu kita dalam hal memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Cara mengajak orang lain untuk peduli terhadap kebiasaan tersebut yaitu dengan mencontohkan kebiasaan baik untuk menghemat air kepada lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kebiasaan tersebut jika ditanamkan oleh banyak keluarga di dunia, maka bisa berdampak kepada ketersediaan air di dunia. Nomor 5, krisis energi dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurutmu, apa dampak terbesar dari krisis energi? Bagaimana caramu meminimalkan dampak tersebut? Nomor 5, menurutku krisis energi memiliki dampak terbesar pada kondisi lingkungan. Proses produksi seperti pembakaran sumber daya alam akan menghasilkan emisi gas yang mengandung karbon dioksida, metana, dan lainnya. Keadaan tersebut membuat kondisi udara menjadi kurang sehat untuk dihirup makhluk hidup dan berdampak pada masalah pernapasan serta menyebabkan pemanasan global dari hal emisi gas yang menumpuk. Kita lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 2. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut ini.
Yang A, benda yang diam di atas meja memiliki energi kinetik. Jawabnya adalah salah. B, energi kimia dalam baterai dapat menghasilkan energi listrik. Jawabnya benar. C, pada pembakaran kayu terjadi pelepasan energi kimia. Jawabnya salah. D, gerakan mengayuh sepeda atau pedal sepeda termasuk energi mekanis. Jawabnya benar. Kita lanjutkan ke nomor 2, adik-adik. Hubungkan antara energi dan pemanfaatan yang tepat. Yang pertama, energi panas ya adik-adik ya. Kita tarik garis ke ini, dapat mengeringkan pakaian. Kemudian energi listrik yaitu untuk mengisi daya ponsel. Kemudian energi mekanis untuk mendorong meja. Dan energi kimia pada baterai digunakan untuk menyalakan jam dinding dari baterai. Nomor 3, bagaimana pemanfaatan energi panas dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nomor 3, energi panas dapat dimanfaatkan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya dan dapat diubah menjadi energi lain. Contohnya seperti setrika listrik yang menghasilkan panas dapat merapikan pakaian. Panas dari kompor gas digunakan untuk memasakkan makanan dan mengolah makanan, serta pemanas air di rumah yang dapat digunakan untuk mandi atau kebutuhan lainnya. Nomor 4, perhatikan gambar di samping. Setelah itu carilah informasi tentang alat pada gambar tersebut dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Yang A, apa nama dan kegunaan benda pada gambar tersebut? Jawabnya adalah oven. Jawabnya oven biasanya digunakan untuk memanggang dan memanaskan makanan seperti kue, daging, dan makanan lainnya. Kemudian B, apa energi yang digunakan untuk mengoperasikannya, dan yang C, apa energi yang dihasilkan dari benda tersebut. Yang B jawabnya energi listrik dan yang C jawabnya energi panas. Nomor 5, perhatikan gambar di samping. A, apa energi yang dimanfaatkan pada kendaraan tersebut. B, bagaimana energi tersebut disimpan dalam kendaraan, dan C, apa kelebihan penggunaan energi tersebut dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Nomor 5, yang A jawabnya adalah energi listrik dan yang B jawabnya menggunakan baterai. Yang C lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan asap kendaraan. Kita lanjutkan dengan latihan kegiatan terbimbing 3. Nomor 1, berilah tanda centang pada kolom jenis sumber energi yang tepat. Ada yang terbarukan dan tidak terbarukan ya. Bensin itu yang tidak terbarukan. Biomasa itu terbarukan. Solar itu tidak terbarukan. Cahaya matahari terbarukan. Kemudian angin terbarukan. Batu bara tidak terbarukan. Panas bumi terbarukan dan kayu bakar terbarukan. Nomor 2, apa fungsi dari benda pada gambar di samping? Itu ada kincir angin adik-adik. Yang B, apa energi yang dimanfaatkan oleh benda tersebut? Yang A jawabnya adalah untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi gerak angin. Yang B, apa energi yang dimanfaatkan oleh benda tersebut? Jawabnya adalah energi angin. Kita lanjutkan nomor 3, berilah tanda centang pada kekurangan dari sumber energi yang tidak terbarukan. Yang harus dicentang adalah yang semuanya adik-adik ya. Kekurangannya adalah ini adik-adik. Sumber energi tak terbarukan jumlahnya terbatas dan akan habis suatu saat nanti. Kemudian ini jadi dicentang, pembakaran sumber energi tak terbarukan menghasilkan energi emisi gas rumah kaca. Kemudian emisi gas rumah kaca dari sumber energi tak terbarukan menyebabkan perubahan iklim. Kemudian pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi tak terbarukan umumnya dapat beroperasi secara baik dan menghasilkan listrik lebih stabil. Kita lanjutkan ke latihan akhir bab. Nomor 1, pilihlah jawaban yang tepat. Sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah terkubur jutaan tahun lalu dan banyak digunakan hingga saat ini adalah jawabnya yang A, yaitu minyak bumi dan batu bara. Nomor 2, krisis energi secara global terjadi akibat jawabnya yang B, yaitu kelangkaan sumber energi yang dibutuhkan.
Yang nomor 3, perhatikan bahan bakar berikut. Salah satu keunggulan bahan bakar tersebut adalah jawabnya yang B, yaitu harganya tidak mahal. Nomor 4, perhatikan pemanfaatan energi berikut. Nomor 1, menggerakkan kereta listrik. 2, pembuatan jalan raya. 3, sumber energi PLTA. 4, menggerakkan mobil. Contoh pemanfaatan dari minyak bumi ditunjukkan oleh nomor jawabnya adalah yang A, yaitu 1 dan 2, menggerakkan kereta listrik dan pembuatan jalan raya. Nomor 5, benda berikut yang dapat menghasilkan energi listrik adalah yang B, yaitu generator, sel surya, dan baterai. Nomor 6, penggunaan batu bara harus dibatasi dan mulai dicari sumber energi penggantinya. Hal tersebut karena batu bara jawabnya yang B, yaitu suatu saat akan habis. Nomor 7, keunggulan dari sumber energi alternatif antara lain adalah jawabnya yang A, yaitu tidak akan habis. Selanjutnya, nomor 8, perhatikan gambar berikut. Benda yang ditunjuk pada panah berperan dalam pemanfaatan energi. Jawabnya adalah yang C, yaitu matahari. Saya ulangi nomor 8, perhatikan gambar berikut. Benda yang ditunjukkan tanda panah berperan dalam pemanfaatan energi. Jawabnya adalah yang D, yaitu adik-adik. Nomor 8 jawabnya yang C, yaitu matahari. Nomor 9, salah satu sumber energi terbarukan adalah angin. Hal ini karena angin jawabnya adalah yang D, yaitu tidak akan habis walaupun sering digunakan. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Pemanfaatan air dengan bangunan seperti pada gambar tersebut adalah jawabnya yang B, yaitu menghasilkan energi listrik. Lanjut ke B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, sumber energi yang terbatas, ketersediaannya adalah sumber energi fosil. Contoh sumber energi tersebut adalah titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah minyak bumi dan batu bara. Nomor 2, energi mekanik adalah bentuk energi yang terkait dengan. Jawabnya adalah gerak suatu benda. Gerak suatu benda. Nomor 3, penggunaan berbagai perangkat elektronik di rumah seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci memanfaatkan energi. Jawabnya adalah listrik. Nomor 4, perhatikan gambar di samping. Benda yang ditunjukkan oleh anak panah memanfaatkan energi titik-titik untuk menghasilkan energi titik-titik. Jawabnya adalah angin untuk menghasilkan energi listrik. Jadi jawabnya angin dan listrik. Nomor 5, tanaman, serbuk kayu, dan limbah pertanian termasuk dalam sumber energi. Jawabnya adalah alternatif. C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang krisis energi? Tulislah contohnya. Nomor 1, jawabnya adalah kurangnya ketersediaan energi. Contohnya adalah batu bara. Nomor 2, jelaskan persamaan dan perbedaan dari batu bara dan minyak bumi. Tulislah masing-masing contoh pemanfaatannya. Nomor 2, batu bara merupakan bebatuan yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mati dan terakumulasi dalam tanah selama jutaan tahun. Minyak bumi merupakan hasil penguraian sisa-sisa makhluk hidup yang mati dan terkubur di dalam lapisan bumi selama jutaan tahun. Batu bara dan minyak bumi memiliki persamaan, yaitu sebagai sumber energi yang tak terbarukan dan ketersediaannya terbatas. Pemanfaatan batu bara dapat digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik, sementara minyak bumi dapat digunakan untuk sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, pelumas, dan sebagainya. Nomor 3, matahari merupakan sumber energi yang sangat melimpah. Bagaimana matahari dapat dimanfaatkan untuk menggantikan peran minyak bumi? Jelaskan. Nomor 3, panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Panas matahari diserap sel surya dan dikonversikan menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi matahari tidak menimbulkan polusi dan ramah lingkungan, serta dapat menghemat penggunaan minyak bumi yang ketersediaannya terbatas. Nomor 4, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, apa contoh penggunaan energi nuklir dalam kehidupan sehari-hari? B, apakah penggunaan jenis energi ini memiliki risiko bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya? Jelaskan. Nomor 4, A, dapat digunakan dalam bidang kesehatan seperti ronsen, CT scan, dan radioterapi. Yang B, energi nuklir memiliki risiko bagi kehidupan manusia seperti radiasi nuklir yang dapat membahayakan keselamatan manusia jika terkena kulit atau menyebar di makanan yang kita konsumsi. Selain itu, nuklir juga dapat digunakan sebagai bahan seperti bom atau yang dapat memusnahkan banyak makhluk hidup.
Nomor 5, perhatikan gambar berikut. A. Apa bentuk energi yang dimanfaatkan pada benda tersebut? Jawabnya adalah energi kimia. Yang B. Apa jenis sumber energi dari benda tersebut termasuk sumber energi tidak terbarukan? Jelaskan. Yang B jawabnya adalah iya, energi kimia merupakan bentuk energi tak terbarukan karena wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam alat penyimpanan energi. Beberapa contoh alat penyimpanan energi kimia seperti baterai, bensin, aki, dan sebagainya terbuat dari bahan-bahan yang terbatas. Misalnya bensin merupakan olahan dari minyak bumi, baterai dibuat dari bahan nikel. Yang C, apakah sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai penggantinya? Yang C jawabnya adalah ada. Kita dapat memanfaatkan biogas yang berasal dari kotoran hewan seperti sapi untuk diolah menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Soal modal AKM, bacalah teks berikut dengan cermat. Nah, untuk yang di atas itu adik-adik silakan adik-adik kerjakan secara mandiri dan kunci jawabannya adalah nomor 1, berilah tanda centang pada semua pernyataan yang tepat tentang biomasa. Yang pertama ini tepat adik-adik, energi alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian yang C ini yaitu digunakan sebagai alternatif bahan bakar. Kemudian yang ini satu lagi, limbah pertanian dapat digunakan sebagai biomasa. Untuk nomor 2, pilihlah salah satu jawaban berikut. Berikut ini yang bukan contoh energi biomasa adalah jawabnya yang D, yang bukan ya adik-adik ya. Nomor 3, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan berikut. Yang A benar, kemudian yang B benar, yang C benar, dan yang D juga benar. Nomor 4, jawabnya adalah C. Dan nomor 5, jawabnya adalah biogas digunakan untuk bahan bakar gas metana, etanol digunakan untuk bensin yang lebih ramah lingkungan, dan biodiesel digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku Pena Merdeka 6B. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.